Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Prasetyo, nomor induk mahasiswa 4121169 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menyampaikan suatu materi yang telah saya resum pada kegiatan PKD HMJ Ekonomi Syariah YIN Pekalongan 2021. Materi yang pertama yakni sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia yang telah disampaikan oleh Rifki Maulana. Sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama yakni pada tahun 1908 sampai 1935 oleh Budi Utomo. Yang kedua 1928, yang ketiga 1945, yang keempat 1945 sampai 1966 pasca kemerdekaan. Yang kelima 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir 1998 sampai sekarang masa reformasi. Pada sejarah pergerakan mahasiswa pada tahun 1908 sampai 1935 oleh Budi Utomo. Budi Utomo menjadi organisasi pergerakan nasional yang berisikan mahasiswa serta pelajar yang fokus pada sosial budaya. Terus selanjutnya pada 1928, yakni setelah berdirinya Budi Utomo, lahirlah beberapa organisasi kedaerahan yang merupakan anak kandung dari Budi Utomo. Dari organisasi tersebut menjadi akal bakal peristiwa Sumpah Pemuda. Selanjutnya pada tahun 1945, yaitu kedatangan Jepang banyak memberikan ruang untuk pergerakan nasional. Dan selanjutnya pada pasca kemerdekaan atau Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Mahasiswa pada tahun itu berjumlah 387 mahasiswa dan jumlahnya menjadi 280.000 pada tahun 1966. Angkatan 66 inilah yang berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Lama. Selanjutnya pada kondisi politik. Orde Lama terdiri dari 4 kekuasaan besar, yaitu Soekarno, PKI, ABRI, dan organ Islam. Pada saat itu pula Soekarno juga menerapkan prinsip politik Nasakom, yaitu nasionalis agama komunis. Kondisi ekonomi, Orde Lama mengalami kenaikan kebutuhan harga pokok yang tidak menentu, yang mengakibatkan pada inflasi 650% dan sanering atau penurunan nilai mata uang sebesar 1000%. Pergerakan organ mahasiswa, beberapa organ mahasiswa yang punya nama besar dan berperan dalam penumpasan Orde Lama yaitu HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, CGMI, GMNI atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, PMII, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, PMKRI, GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pada saat Orde Baru, kondisi politik, Soeharto menerapkan kebijakan politik otoritarian, di mana prinsip demokrasi tidak diterapkan sehingga melahirkan pemerintahan yang represif dan cenderung menghegemoni kekuasaan. Terbukti partai pada masa itu hanya ada 3, yaitu Golkar, PDIP, dan P3. Kondisi ekonomi pada saat itu, Undang-Undang PMA disahkan dan menjadi keran investasi bagi pihak barat menjadi ciri khas pada masa ini, yaitu Repelita yang di dalamnya ada rincian pelita. Gerakan mahasiswa Malari. Peristiwa Malari yaitu demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang.
Selain itu, mahasiswa juga menyusun kembali tritura yang berisi bubarkan ASPRI, turunkan harga, ganyang korupsi. Selanjutnya, gerakan mahasiswa dilarang. Melihat pemerintah yang represif serta anti kritik berdampak pada gerakan mahasiswa yang sampai perbuatan wadah organ kepemudaan. Pada saat gerakan 98 reformasi, latar belakang dimulai dengan adanya krisis moneter pada Juli 1997 yang terjadi di Thailand dan menyebar ke Indonesia. Selanjutnya, pahlawan reformasi. 4 orang mahasiswa Trisakti tertembak dan diberi gelar sebagai pahlawan reformasi. Selanjutnya, gerakan mahasiswa era sekarang. Selain NKK atau BKK, sebab gerakan mahasiswa melemah yaitu kemajuan teknologi, pragmatis, dan individualis. Dan materi yang kedua yakni tentang ke-HMJ-an atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah. Apa sih HMJ Ekonomi Syariah? HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. HMJ berdiri pada tanggal 26 April 2006. Selanjutnya ada visi HMJ Ekonomi Syariah, yaitu terbinanya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan berintegritas serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Selanjutnya juga misi HMJ Ekonomi Syariah, yaitu ada 7. Yang pertama, memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. Terciptanya sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi Islam, mengembangkan intelektual mahasiswa ekonomi Islam yang kuat secara spiritual dan emosional, membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi Islam, memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi Islam. Yang terakhir, membumikan Islam dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ada juga tugas HMJ Ekonomi Syariah, yaitu memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang membentuk sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. Dan selanjutnya juga ada fungsi HMJ Ekonomi Syariah, yaitu ada 4. Yang pertama, media informasi dan komunikasi sebagai sarana silaturahmi antar mahasiswa ekonomi syariah, sebagai wadah kaderisasi mahasiswa ekonomi syariah, dan berpartisipasi dalam pembangunan moral wilayah kampus dan masyarakat sekitar. Dan selanjutnya ada beberapa departemen HMJ Ekonomi Syariah, yaitu SDI, Infokom, Biswira, KPI, dan eksternal. Yang selanjutnya ada juga koneksi organisasi, yaitu ada 5. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Masyarakat Ekonomi Syariah, MES, Bank Indonesia atau BI, Kospin Jasa, dan Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Syariah atau Fornas Mesia. Selanjutnya materi yang ketiga yakni kepemerintahan mahasiswa FEPI dan hierarki Perpu mahasiswa. Pemerintahan mahasiswa yaitu student government diartikan sebagai pelembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa. Selanjutnya, student government merupakan bentuk pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan,
student government diberi kesempatan untuk menentukan kebijakan negara. Student government merupakan gerakan mahasiswa sendiri. Selanjutnya ada 5 prinsip dasar student government, yaitu berpatron pada gerakan moral, atau mahasiswa adalah unsur dari gerakan mahasiswa. Selanjutnya, berpatron pada gerakan intelektual. Gerakan mahasiswa akan menjadi patron masyarakat untuk melakukan pencerahan dan penyadaran. Student government merupakan gerakan politik, yaitu menjalankan fungsi kontrol oposisi. Student government bersifat independen. Student government sejajar dengan pihak manapun. Selanjutnya, Topuksi Ormawa Febi, yaitu tertuang dalam Perma Sema, tertuang dalam AD atau RT, dan dalam peraturan IAIN, dan dalam peraturan lain tentang Ormawa. Selanjutnya, mekanisme hubungan PM Febi IAIN Pekalongan, yaitu menaati aturan yang sudah ada, menjalani komunikasi yang baik, memahami topoksi bidang masing-masing, memahami garis-garis dalam organisasi, dan menjalani keselarasan dalam memajukan Ormawa. Selanjutnya juga ada hierarki peraturan di Indonesia. Yang pertama yakni UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri. Hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan, yaitu ada 7. Statuta IAIN Pekalongan, Konstitusi mahasiswa atau amandemennya, Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Dema sampai Sema, Fakultas, Peraturan Dema, dan Peraturan Ketua HMJ. Dan materi yang keempat yakni kepemimpinan dan organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya orang-orang yang punya rasa sama, yaitu hobi, ideologi, yang kemudian untuk mencapai tujuan yang disepakati. Selanjutnya juga jenis-jenis organisasi terbagi menjadi 3. Organisasi profit, organisasi non-profit, dan organisasi politik. Komponen organisasi yaitu anggota, pengurus, tujuan, aturan, struktur, sistem, dan sarana prasarana. Selanjutnya, fungsi manajemen organisasi, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengaturan, actuating atau menggerakkan, controlling. Yang selanjutnya, konsep dasar pengorganisasian. Dalam fungsinya pengorganisasian, pemimpin mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi dan lingkungan yang melingkupi berdasarkan kerangka kerja organisasi. Dan selanjutnya ada langkah-langkah pengorganisasian. Yang pertama yakni merencanakan langkah-langkah yang akan digunakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, perincian pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai maksimalisasi tujuan organisasi. Yang ketiga, pembagian kerja ke dalam bidang untuk melakukan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Yang keempat, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis. Selanjutnya juga ada konflik organizing. Menurut Robbins, konflik adalah suatu project interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang
yang berpengaruh terhadap pihak-pihak pengaruh positif maupun negatif. Dan selanjutnya jenis-jenis konflik. Konflik dalam diri individu dan organisasi yang sama, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar organisasi atau saingan. Selanjutnya ada juga penanganan konflik, yaitu dengan introspeksi, mengevaluasi pihak-pihak terkait, identifikasi sumber konflik, dan juga ada manfaat organisasi, yaitu melatih tanggung jawab, belajar untuk menyelesaikan masalah dari hal yang kecil maupun besar, memperbanyak relasi atau jaringan, melatih public speaking, dan membuka mindset, pandangan, serta menambah pengalaman. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.